Oke, kali ini kita akan melihat bagaimana cara membuat task list di handphone menggunakan fitur aplikasi Google Sheet. Pada pertemuan kali ini, kita akan membuat simple task list checklist, di mana ini akan melibatkan beberapa fitur kalender pickup atau kalender picker, kemudian ada fitur checkbox dan beberapa rumus untuk menghitung task yang komplit dan tidak komplit. Oke, kita sudah buat headernya, kita rapikan dulu. Kemudian kita buat sedikit tebal dan kita rata tengah. Kita mulai dari pembuatan nomor otomatis. Pada baris pertama nomor, kita akan buat supaya dia akan bernilai 1 jika task list pertama diisi oleh kita. Oke, kemudian di baris kedua dan seterusnya akan menggunakan rumus perhitungan maksimum dari row sebelum row yang sedang di highlight, kemudian ditambahkan dengan angka 1. Jadi dia akan selalu bertambah 1 setiap kali ada pengisian pada kolom B task name. Oke, kita copy ke bawah. State. Kemudian kita coba buat garis tepinya supaya agak rapi task listnya. Kita buat agak sedikit abu-abu untuk garis visual tidak terlalu mencolok. Dan kita warnai sel kolom menandakan bahwa itu otomatis dengan warna abu-abu. Kemudian kita akan bergerak ke kolom date, di mana ini kita akan membuat data validation untuk menampilkan data valid tanggal. Jika diisi selain tanggal, maka dia akan menolak inputan. Dan juga ini berfungsi untuk menampilkan kalender, supaya ketika diklik dia muncul kalender date picker. Nah, kita ubah dulu formatnya menjadi date, supaya ketika di input dia menginput angka. Kita pastikan dulu untuk tampilannya oke, sudah sesuai. Kita kosongkan dan kita akan mulai ke pengisian kolom checklist. Di kolom checklist ini kita akan juga bikin data validation, tapi pemilihannya kriteria sebagai kotak centang. Kemudian pada bagian teks bantu kita buat dia akan selalu menampilkan tulisan silahkan di checklist. Coba tampilannya akan seperti itu. Dan pada kolom status kita akan masukkan rumus untuk melakukan pengecekan jika checklistnya itu bernilai tick mark atau yes, true, maka statusnya complete. Sedangkan jika dia kosong, checkboxnya atau false, dia akan bernilai on schedule. Kemudian kita tambahkan validasi sedikit di depannya untuk melakukan pengecekan jika kolom C atau task date kosong, maka tampilannya juga kosong. Kita copy ke bawah, untuk memastikan. Oke. Kemudian kita akan coba rapikan dulu untuk kolomnya. Kita berikan beberapa baris di atas untuk memberikan space sebagai tempat untuk melakukan counter atau menghitung completed dan unscheduled, berapa yang sudah complete dan berapa masih unscheduled. Untuk kita monitor dan kita masukkan rumus contif di sini. Conif kolom E yang sesuai atau sama dengan kriteria pada judul baris yang ada di sebelah kiri sel ini. Misalkan di sini kita sorot completed, kemudian kita copy ke bawah. Oke. Nah, selanjutnya kita akan buat persentase di sini, di mana ini adalah persentase total antara completed dengan unscheduled itu 100%. Jadi kita masukkan rumus if error. Kalau error dia tahu dia masih kosong, maka nilainya akan strip. Jika ada isinya, dia akan membagi antara sel sebelah kiri dengan total keduanya. Kita rapikan sedikit, kemudian kita geser untuk nilainya, dan kita bisa coba untuk input contoh beberapa task list. Misalkan kita pesan tiket pesawat atau tiket bus ke Jakarta. Kemudian
kita masukkan telepon klien dan makan siang. Kita masuk tanggal, sudah valid, muncul kalender backupnya. Kalendernya juga muncul. Kita bisa coba checklist, ternyata masih belum persen, kita ubah dulu.